Ganti balik lagi di program kesayangan Anda, apalagi kalau bukan Iko Berita Tabapon. Balik lagi di program kesayangan Anda, apalagi kalau bukan Iko Berita Tabapon. Nah, ini terlihat hanya handphone dan juga kepala, bukan sulap, bukan sihir. Ini kalau gaji dibayar separuh gini nih Pak. Oh, Gaji kan baru dibayar sini aja gaji. oh gitu. Gak full. Enggak. Jadi kita akan memberikan informasi yang jelas-jelas, up to date ya pasti. Up to date, basi dong bro. Ya. Up to date. Nah, ganti-ganti. Basi emang. Oh iya. Enggak lah, baru. Ini tanggal berapa nih? Tanggal segitulah. Beritanya tanggal 21 aku ambil. Biar masih fresh dalam ingatan kita ya. Ini ganti-ganti di rumah pasti udah nggak sabar nih. Nyari berita corona kan? Enggak juga sih. Dan juga ini dulu lah kita bela sungkawa Dik. Ayo Dik. Ya, turut berbela-sungkawa Atas meninggalnya Ananda Fabiansyah, ya. yakni adalah putra bungsu dari Bapak Wali Kota Syarif Fasya dan Ibu Yulina Tuh. Fasya. Dan kemarin itu sudah dimakamkan ya. Sudah dimakamkan secara protokol kesehatan COVID-19, dan jenazah Ananda Fabiansyah itu dibawa dari RSCM menuju Jambi menggunakan jalur darat dan memakai mobil ambulans dari RSCM. Kali ini kita langsung saja masuk berita pertama ini dari kota Sabak. Sungai Penuh. Sabak dong. Kita kan ini dari timur dulu. Kita ke barat. Ya, ada apa berita dari Sabak? Dari Sabak ini ada kejadian curah hujan yang semakin mulai intens ya, mulai intens. Ini dia beritanya. Dalam 2 pekan terakhir tercatat telah 6 kali hujan terjadi di Tanjung Jabung Timur, baik skala lokal maupun di seluruh wilayah kabupaten. Selama bulan September tidak ditemukan hotspot atau titik panas di kabupaten pesisir tersebut. Kepala BPPD Tanjab Timur menegaskan, saat itu hotspot di Kabupaten Tanjab Timur 0 dan tidak ada laporan kejadian kebakaran. Meski demikian, petugas gabungan tetap siaga di lapangan untuk memantau wilayah yang masuk kategori rawan karhutla. Setiap hari petugas di lapangan memberikan update informasi sebagai referensi petugas gabungan. Petugas tetap diberikan tugas menyampaikan sosialisasi ke tengah masyarakat, termasuk masyarakat peduli api yang dibentuk di sejumlah desa rawan kebakaran. Dari data yang dirangkum selama tahun 2020 pada periode Januari hingga September, luas lahan yang terbakar di Tanjab Timur tercatat 106 hektar. Luas lahan terbakar terbesar terjadi di Kecamatan Sadu. Satgas telah memetakan ada 5 kecamatan rawan kebakaran yang memiliki kontur tanah gambut dengan kedalaman 1 hingga 3 meter dari permukaan tanah. Kecamatan rawan kebakaran menjadi perhatian khusus oleh Satgas Karhutla Kabupaten Tanjab Timur. Ini ada beberapa kecamatan, 5 kecamatan yang sangat rentan sekali, yaitu Kecamatan Dendang, Kecamatan Mandara Ulu, Kecamatan Geragai, Kecamatan Berbak, dan Kecamatan Sandu. Kalau potensi kondisi cuaca berdasarkan rilis BMKG terakhir yang kami peroleh, itu musim hujan kita untuk wilayah Jambi itu akan terjadi diperkirakan dasarian 3 September sampai dengan dasarian 2 Oktober. Rama Admiral, Jak TV, ngabar. Ya itu ya, akibat intensnya hujan mengakibatkan banyak sekali kejadian, terutama ini turut prihatin juga terhadap Sukabumi. Sukabumi? Iya, Sukabumi kan kemarin mengalami banjir bandang. Oh iya, tapi di Sabak ini belum sampai ke banjir. Tapi hotspot atau titik api itu semakin berkurang. Alhamdulillah, ada efek sampingnya. Tuh, ya. Kayak Paramex ya. Lanjut berita kedua. Berita kedua kita ke kota Jambi dulu nih. Kantor kita tercinta Jak TV juga dihujani oleh disinfektan dari berbagai pihak. Terima kasih.
Tim Gegana Satbrimo Polda Jambi Senin siang melakukan penyemprotan kantor Jack TV yang beralamat di Jalan Kapten Patimura, Kecamatan Kota Baru Jambi. Sekok per sekok ruangan di kantor Jack TV seperti ruangan redaksi, marketing, rapat, presenter hingga ruangan studio dilakukan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan Niko dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona di lingkungan media serta untuk menjaga protokol kesehatan. Kanit KBR Satbrimo Polda Jambi Aibtu Buston mengatakan, penyemprotan tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona semakin meluas. Aibtu Buston berharap kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Lalu melakukan tindakan penyemprotan yang khususnya di tempat seperti umum ya, di musola, masjid, gereja, karena tersebut itu untuk mencegah penyebaran virus corona. Mengingat kita Jambi ini semakin lama semakin bertambah ya kasus COVID ini, kita selalu melakukan tindakan ini untuk mencegah agar jangan berubah lagi virus itu yang ada di Jambi. Diketahui kantor Jack TV juga secara mandiri dan rutin melakukan sterilisasi menggunakan cairan disinfektan. Penyemprotan oleh tim Satbrimo Polda Jambi Iko merupakan yang kedua kalinya. Sejak awal pandemi, pihak Jack TV juga telah menerapkan protokol kesehatan dengan kewajiban menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Asar Patahangi, Jack TV, ngabar. Segmen kedua lah, balik lagi ganti-ganti di program saya berkeluar Niko berita apa-apa. Di segmen kedua ini ada berita dari Bangko Merangin nih. Kita geser-geser sedikit ke Bangko kali ini. Ada si Baharudin nih, ganti-ganti yang itu viral kemarin karena tewas dibacok oleh tetangganya sendiri. Masa tetanggaku? Ini betul. Begitulah detik-detik Baharudin yang terkulai bersimbah darah usai dibacok dengan sebilah parang oleh Zaidah, dan tidak lain adalah tetangganya Dewi. Peristiwa berdarah itu terjadi pada Minggu 20 September 2020 sekira pukul 11 siang. Baharudin mengalami luka cukup parah dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Bangko. Namun sayang, nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Sementara pelaku usai melakukan penganiayaan langsung menghilang dan masih dalam pengejaran petugas. Kejadian penganiayaan yang menyebabkan korban jiwa Iko bermula saat korban bersih-bersih di rumah kediamannya. Tiba-tiba pelaku Zaidan mengamuk dan langsung menganiaya Baharudin dengan menggunakan sebilah parang hingga tewas. Istri korban yang mengetahui kejadian Iko langsung berteriak meminta tolong kepada warga. Hingga warga pun datang dan pelaku langsung kabur. Baharudin dinyatakan meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Bangko. Tidak ditemukan oleh warga massa. Sekarang yang telah terhancam sudah wafat. Pihak kepolisian langsung turun ke lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga Senin sore pelaku masih dalam pengejaran aparat. Peristiwa penganiayaan yang melibatkan hilangnya nyawa seseorang yang terjadi di Kecamatan Tabil. Untuk pelaku sementara dalam pengejaran dan diduga masih dalam dugaan pelaku secara kasat mata mungkin dari informasi masyarakat adalah mengalami gangguan jiwa. Riko Saputra, Jack TV, ngabar. Nah iya, ini dibaca oleh tetangganya sendiri karena tetangganya gila ini ya. Kenapa harus alasannya gila? Iya, Kemarin Ustadz Ali Jabar ditusuk gila. Ulama diserang alasannya gila. Apakah gangguan jiwa? Bagaimana? Baik, bro. Jadi kalau saya tusuk Anda berarti saya gila gitu. Iya kan. Sistemnya gila. bagaimana sih? Sistemnya nggak tahu juga ya. Tapi semoga ini tidak menjadi kebiasaan buruk ya. Semua kejadian dianggap gila. Iya betul. Gitu. Kita hanya ada bisikan ya. Bisikan hati Anda sendiri. Blok. Kita lanjut berita kedua. Lanjut, kita tinggalkan Baharudin kali ini langsung kembali ke Kuala Tungkal lagi nih. Ada
sekerumunan antrean panjang itu demi membeli gas bersubsidi. Ini bertanya Pak. Petugas mendapati puluhan warga yang antri mendapatkan gas 3 kg bersubsidi tanpa menerapkan protokol kesehatan. Selain itu yang tidak memakai masker, para warga itu tidak menjaga jarak. Orang kos seakan tidak peduli dengan mewabahnya virus corona yang tengah masif demi mendapatkan tabung gas dengan harga murah. Antrian panjang itu diduga terjadi akibat pemilik pangkalan gas tidak kunjung membuka pangkalan. Padahal warga sudah antri sejak pagi hari. Melihat situasi itu, petugas langsung mendatangi pemilik pangkalan untuk segera membuka pangkalan. Pemilik pangkalan juga diberikan teguran agar melayani pembeli dengan penerapan protokol kesehatan. Perintah pimpinan untuk mengecek daripada pangkalan yang ada dalam nelayan. Nah, informasinya dari mulai pagi sampai sekarang belum buka. Jadi setelah kita temui pemiliknya dan klarifikasi dengan pemiliknya, ternyata alasan daripada pemilik pangkalan itu bahwasanya dia tidak terbagi waktu karena dia harus mengurus tokonya lagi. Dia tetap akan buka, cuma tengah waktunya. Jadi dia harus mengurus toko yang satu lagi, tidak ada karyawan, setelah itu nanti ada pun dia akan buka. Nyatanya setelah kita temuin, mereka siap untuk buka. Warga yang telah mengantri sejak pukul 8 pagi berharap pemilik pangkalan jangan menghambat warga untuk membeli gas. Warga berharap dinas terkait mengawasi penjualan gas bersubsidi tersebut. Warga menduga pemilik pangkalan menjual gas pada malam hari kepada pedagang eceran untuk dijual kembali. Jam 8 ya? Katanya buka jam berapa? 11. Jam 11. Nah ini sudah jam 11 belum buka. Ini dari jam 6 tadi Pak. Sehingga sampai detik sekarang ini masyarakat sangat membutuhkan seperti untuk memasak dan juga keperluan ibu-ibu rumah tangga. Jadi kami sangat mengharapkan yang punya pangkal itu secepat mungkin bisa untuk membuka keperluan ibu-ibu rumah tangga seperti gas yang tadi dibutuhkan. Selain memberlakukan aturan ekstra keras ke seluruh kawasan ramai pengunjung untuk wajib menggunakan masker, pihak Satgas COVID-19 Tanjung Jabung Barat juga memberlakukan aturan yang sama di seluruh SPBU di kabupaten tersebut. Jika pengendara kendaraan tidak memakai masker, maka dilarang untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU. Surya Kurniawan, JET TV, Ngabar. Balik lagi bro. Langsung berita pertama di segmen ketiga. Kali ini kita ke Bangko Ngeri loh lagi. ini. Apanya? Badan saya di sini hilang juga berarti. Enggak lah, nampak lah badan kamu tuh. Enggak lah. Nampak bro, karena Ya enggak lah, tetap hilang lah. Kan aku di belakangmu ini. enggak bro, nampak. Kamu lihat aja tayangannya nanti ya. Iya, oke. Ya, kali ini kita ke Bangko dulu. Ke Bangko lagi, ada berita. Bangko dulu apa Bangko lagi? Tadi sudah ke Bangko, Ya, ada ini ada yang TNI malah positif corona. Jadi seorang pemuda dari Merangin itu ketika hendak mengikuti tes TNI itu kan di rapid dulu ya, apa gimana? Di Iya, swab. betul sekali. Di swab. Iya, malah ketahuan dia COVID. Ini dia. Setelah tidak ada kasus virus corona di Kabupaten Merangin dalam sepekan terakhir, pada Senin 21 September 2020 muncul kasus baru. Seorang pemuda warga Kecamatan Tabir Selatan berinisial SA terkonfirmasi positif virus corona berdasarkan hasil swab. Saat itu tim gugus tugas virus corona Kabupaten Merangin telah menjemput SA di kediamannya dan dibawa ke rumah aman untuk dilakukan isolasi. Tim gugus tugas virus corona Merangin juga telah melakukan tracking kontak terhadap keluarga maupun yang melakukan kontak dengan pasien. Hal itu dibenarkan oleh Muhammad Arif, juru bicara gugus tugas virus corona Merangin. Pasien itu baru baik pulang dari tes masuk anggota TNI di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi pasien dalam keadaan baik tanpa gejala, sehingga pasien hanya dilakukan isolasi tanpa perawatan. 2 malam yang lalu kami mendapatkan informasi ada satu warga kita berdasarkan hasil uji swab di klinik di Bungo yang hasilnya dikirim ke Inan dan dinyatakan yang bersangkutan ini positif COVID-19 dan yang bersangkutan
kemarin sudah dirawat di rumah aman. Eko Saputra, Jack TV, Ngabar. Sayang sekali niatnya ingin jadi tentara, malah ditangkap, malah diisolasi. Iya sih, aduh ya. Memang cita-cita itu sulit dicapai. Tetap semangat, nanti sehat, positifnya hilang, kita tes TNI lagi. Iya, betul sekali. Cut, kita ke berita ke-6 ini ada dari Kota Jambi ganti-ganti, yaitu tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID-19 lagi nih. Tenang. Nah, kita lanjut ke berita selanjutnya ganti-ganti dari Kota Jambi, kota kita tercinta ya. Kali ini ada lagi tenaga medis yang terinfeksi COVID-19. Kali ini dari Puskesmas Koni. Ya, itu sempat ditutup selama 3 hari ya. Pokoknya ini beritanya untuk Anda ya. Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana mengumumkan pemerintah Kota Jambi menutup pelayanan kesehatan di Puskesmas Koni Kota Jambi. Hal itu dikarenakan salah seorang tenaga kesehatan dinyatakan terkonfirmasi positif virus corona. Dr. Maulana menceritakan riwayat perjalanan tenaga kesehatan tersebut hingga akhirnya terkonfirmasi positif virus corona. Menurutnya, yang bersangkutan melakukan perjalanan ke Palembang dengan seizin Dinas Kesehatan Kota Jambi disebabkan salah seorang anggota keluarga meninggal dunia. Sepulang dari perjalanan tersebut, yang bersangkutan melakukan swab dan hasilnya positif. Dr. Maulana menyebut proses pelayanan kesehatan ditutup sementara mulai tanggal 21 hingga 23 September 2020. Pemerintah Kota Jambi saat itu tengah melakukan sterilisasi dengan menyemprot disinfektan dan melakukan tracking. Seiring dengan ditutupnya Puskesmas Koni bagi pasien yang membutuhkan perawatan, bisa beralih ke Puskesmas Pakuan Baru. Hal tersebut telah dibicarakan dengan pihak Puskesmas Pakuan Baru dan atas pengetahuan kepala Puskesmas tersebut. Saat ini ada 1 tenaga kesehatan di Puskesmas Koni yang terkonfirmasi positif COVID-19. Adapun dari riwayat perjalanan tenaga kesehatan tersebut baru saja melakukan perjalanan ke Kota Palembang, dan ini melalui izin Dinas Kesehatan karena ada mertuanya meninggal dunia. Sepulang dari perjalanan tersebut, kemudian dilakukan swab, ternyata terkonfirmasi positif. Selamat datang. Anda balik ke berita apa? Segmen ke-7. 7 kali ini ada berita dari Kota Jambi lagi. Ini yang heboh kemarin, ada seorang pria yang gagal menikah tapi malah menculik anak dari wanita. Ini dia beritanya untuk Anda ya. Beginilah detik-detik saat tim Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi berhasil membekuk pelaku penculikan anak. Pelaku bernama Bambang Arianto yang ditangkap oleh tim Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi di Jakarta. Macam kola detik-detik saat tim Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi berhasil membekuk pelaku penculikan anak. Pelaku bernama Bambang Arianto yang ditangkap oleh tim Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi di Jakarta. Kemudian pada Selasa 22 September 2020, tersangka diterbangkan dari Jakarta menuju Jambi. Tersangka tiba di Bandara Sultan Toha Jambi pada jam 12 siang dengan menggunakan pesawat Citylink. Pelaku langsung dibawa ke Mapolda Jambi dengan pengawalan ketat. Diketahui penculikan dilakukan pelaku Bambang pada Sabtu 19 September 2020 sekitar jam setengah 12 malam. Pelaku nekat menculik sang bayi karena permintaannya menikahi emak bayi yang bernama Intan Ayu Lestari berumur 20 tahun ditolak. Setelah penculikan, emak korban melapor ke polisi. Setelah menerima laporan dari korban, anggota Resmob mendapatkan informasi dan langsung melakukan penyelidikan terhadap pelaku penculikan tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan pada Minggu 20 September 2020, anggota unit Resmob mendapat informasi bahwa pelaku telah bergerak melarikan diri menuju Jakarta melalui jalur darat.
Selanjutnya unit Resmob dipimpin Kompol Priyo Purwanto berserta 5 anggotanya berangkat ke Jakarta untuk melakukan pengejaran. Setelah berkoordinasi dengan Resmob Barreskrim Polri, kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku ke daerah Pelabuhan Merak Banten, namun pelaku lolos. Sehingga tim gabungan melakukan pengejaran kembali terhadap pelaku di daerah Jakarta Utara. Setelah dilakukan penyelidikan, keberadaan pelaku diketahui berada di daerah Kampung Muko, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Pada Senin sekitar jam 1 dini hari, pelaku berhasil ditangkap di daerah tersebut. Pelaku dari hasil interogasi pelaku menyebutkan bahwa anak bayi yang diculik masih dititipkan kepada kawannya di Jambi, bernama Pucang Batu. Kemudian anggota Ditreskrimum Polda Jambi melakukan pencarian terhadap bayi yang diculik tersebut. Kemudian petugas berhasil menemukan bayi di rumah Naryo alias Bujang Batu di RT 15 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Atas perbuatannya tersebut, tersangka Bambang dikenakan tindak pidana penculikan anak sesuai pasal 83 junto pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sejauh ini kayak yang kami ketahui, yang kami kejar, 1 orang tersangka aja. Di Jakarta dia apa ya? Kerja atau gimana? Jadi dia modusnya kabur ke Jakarta. Info terakhir kan kita tahunya dia mau mencari pembeli, Pak. Cuma jadi, masih kita kembangkan ini. Oh, jadi bayi ini rencana emang mau dijual sama pelaku nih? Info terakhir seperti itu. Asal Patahangi, Cek TV, ngabari. Nah, salah satu bentuk terlaknat ya seperti ini. Oh, dia kecewa. Gagal menikah dengan ibunya, anak dari wanita tersebut diculik dan ingin dijual. Wow, itu tertangkapnya pelaku ini terjadi ditangkap di Jakarta. Iya. Konon katanya mereka lagi mencari pembeli gitu. Alhamdulillah bayinya selamat ya. Yo. Sebelum sempat laku sold out ya. Telah dia langkah cepat dari Polda Diskrimum Polda Jambi. Nah, ketika itu sudah habis beritanya, nggak ada lagi saya ke bawah habis. Iya. Terima kasih kita ketemu minggu depan lagi ya. Sudah menyaksikan Iko Berita Tak Apa-apa. Jangan kemana-mana, tetap saksikan program kesayangan Anda di Jack TV dan kalian juga selalu sehat ya. Amin. Saya Nika Kusuma. Saya pemuda Pancasila. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.